Suling Emas, Jilid 2 Bagian 10. Orang-orang cerdik pandai mengatakan bahwa yang diam itu lebih kuat daripada yang bergerak. Gentong air yang penuh tak berbunyi, yang kosong berbunyi nyaring. Orang yang mengerti pendiam, yang bodoh penceloteh. Air yang diam dalam, yang bergerak dangkal. Demikian pula dalam dunia persilatan, terutama bagi mereka yang sudah tinggi tingkatnya, terdapat keyakinan bahwa si penahan lebih kuat kedudukannya daripada si penyerang. Setiap penyerang berarti membuka pertahanan sendiri yang menjadi lemah dan juga lengah. Sebaliknya, si penahan akan selalu menutup diri, mempertahankan diri dengan kokoh dan kuat. Karena bernafsu sekali ingin mengalahkan Kui Seng dengan cepat, untuk beberapa jam lamanya Ban Pilocia lupa akan hal ini dan terus-menerus menghujankan serangannya yang selalu sia-sia karena dapat ditangkis lawan. Namun diam-diam Kui Seng juga mengerti bahwa lawan yang sekali ini bukan lawan yang biasa, dan tidak dapat diharapkan cepat-cepat menjadi lelah. Juga dalam tingkat ilmu silat dan tenaga, Ban Pilocia benar-benar sudah hebat sekali, dan ia tidak berani mengaku sudah lebih pandai daripada lawan ini. Sulingnya sudah retak-retak dan kedua tangannya sudah mulai lelah dipakai menangkis semua serangan itu. Diam-diam Kui Seng menggerakkan ujung jari kakinya, mengerahkan tenaga menjebol sepatunya sendiri sehingga ibu jari kaki kanannya tampak keluar dari sepatunya. Ia mencari kesempatan baik. Ketika Ban Pilocia menggerakkan cambuk ke atas kepala membuat lingkaran-lingkaran baru untuk memulai serangkaian serangan dahsyat, tiba-tiba ibu jari itu menyentil ke depan. Segumpal tanah melayang cepat sekali, memasuki lubang pertahanan Ban Pilocia yang terbuka dan cepat menghantam jalan darah di bawah lengan si raksasa. Ayah! Ban Pilocia terhuyung-huyung mundur dan tangan kanannya menjadi setengah lumpuh, matanya melotot heran dan kaget. Tentu saja Kui Seng tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia meloncat ke depan dan menerkam bagaikan seekor singa, menggerakkan suling dan kipasnya menghantamkan serangan-serangan maut. Namun Ban Pilocia adalah seorang tokoh yang banyak pengalaman dan tubuhnya sudah kebal. Serangan segumpal kecil tanah tadi hanya membuat ia terhuyung-huyung sejenak, dan kini tangan kirinya sudah cepat menyambar cambuknya sendiri dari tangan kanan yang agak lumpuh. Kemudian cambuk itu melecut-lecut dengan bunyi keras, membentuk benteng sinar bergulung di depan tubuhnya sehingga suling dan kipas Kui Seng dapat ditangkisnya. Dalam menangkis ini, si raksasa mengerahkan elwekangnya. Terdengar suara keras ketika cambuk beradu dengan suling dan kipas. Akibatnya, keduanya terlempar ke belakang sampai 3-4 meter dan keduanya jatuh bergulingan di atas tanah. Dengan napas terengah, engah dan keringat membasahi mukanya, raksasa gundul itu duduk di atas tanah sambil memandang dengan muka berseri. Hehehe, kau hebat, orang muda. Kui Seng juga sudah bangkit duduk dan mengatur napas memulihkan tenaganya. Dan kau jahat, Ban Pilocia, jawabnya. Kembali si raksasa gundul tertawa. Aku pernah mendengar sayup-sayup sampai tentang seorang tokoh berjuluk Kim Mo Eng yang tingkat kepandaiannya sudah masuk hitungan. Agaknya kaukah orangnya? Tidak salah, para Lo Qianwei memberi sebutan Kim Mo Eng kepadaku. Hehehe, masih muda sudah sombong, ya? Kau kira Ban Pilocia kalah olehmu? Kita masih seri, belum ada yang menang atau kalah. Mari kita lanjutkan. Raksasa itu berdiri, cambuknya terayun-ayun di tangan kanan yang sudah pulih kembali. Kui Seng juga bangkit berdiri. Aku selalu melayani kalau kau memang hendak berkelahi, dan aku selalu akan menghalangimu kalau kau hendak melakukan hal-hal jahat. Ban Pilocia tertawa bergelak lalu menerjang maju dan memaksa lawannya melakukan pertandingan jarak dekat yang lebih berbahaya. Ia hendak mengadu tenaga. Dalam pertemuan tenaga tadi, si raksasa ini dapat menduga bahwa ia menang setingkat dalam hal tenaga dalam. Dan hal ini memang harus diakui oleh Kui Seng. Pemuda itu kini mendapat kesempatan balas menyerang, namun ia sedapat mungkin menghindarkan adu tenaga karena hal ini akan banyak merugikannya. Sulingnya sudah retak, tentu akan hancur kalau terus-menerus diadu dengan cambuk, sedangkan cambuk lawannya sama sekali tidak mengalami kerusakan apa-apa. Kui Seng mengerahkan ginkang, meringankan tubuh, dan menggunakan kegesitannya untuk menghadapi serangan dengan balasan serangan pula. Ia lebih muda, tubuhnya lebih kecil, dan karenanya ia lebih gesit daripada lawannya yang tua dan tinggi besar. Kini Kui Seng benar-benar menguras ilmunya. Ia mencoba memainkan segala macam ilmu silat yang pernah ia pelajari, namun tetap saja ia tidak mampu mendesak lawan. Sebaliknya, tidaklah mudah bagi Ban Pilocia untuk mengalahkan lawan yang amat kuat ini. Dalam benturan kedua yang sama dahsyatnya dengan tadi, keduanya kembali terjengkang sampai beberapa meter jauhnya.
Pertandingan telah berlangsung setengah malam dan kini fajar mulai menyingsing, sinar merah mengambang di ufuk timur. Mereka saling pandang, muka berpeluh, uap putih mengepul dari ubun-ubun kepala masing-masing. Wah, kau ini orang muda luar biasa. Selama hidup baru sekali ini bertemu orang muda seperti kau. Baru 2 kali selama hidupku benar-benar gembira melakukan pertandingan. Pertama melawan Pat Jiu Sin Ong Liugan, kedua dengan kau inilah. Hehehe, orang muda, aku pernah mendengar kau ini diambil murid Buke Xiansu. Manusia dewa itu katanya paling sakti, akan tetapi mengapa muridnya hanya seperti kau ini, manusia biasa yang dapat kulawan. Aku tidak mendapat kehormatan sebesar itu menjadi murid beliau, aku hanya pernah beruntung menerima petunjuknya. Tak usah kau membawa-bawa nama suci Buke Xiansu. Kalau memang hendak bertanding, mari kita lanjutkan. Kui Seng kini bangkit lebih dulu. Ia mulai penasaran menghadapi lawan yang begini tangguh dan ulet. Hehehe, sampai mati, bocah sombong. Ban Pi Lo Chia menerjang maju. Kini ia membekuk cambuknya lalu menghantam dengan gerakan ilmu silat Toya. Pukulan yang hebat ini tak mungkin dilakukan lagi. Terpaksa Kui Seng menangkis dengan sulingnya, berbareng menyodokkan kipasnya. Prakek, Kui Seng terhuyung mundur, sulingnya hancur. Akan tetapi Ban Pi Lo Chia juga terhuyung mundur, perutnya kena ditotok ujung kipas sehingga mendadak perut itu menjadi mulas. Kalau orang lain terkena totokan ujung kipas yang mengandung tenaga sinkang, tentu akan tembus perutnya atau rusak isi perutnya dan mati seketika. Akan tetapi Ban Pi Lo Chia yang sudah kebal itu hanya merasakan perutnya mulas seperti orang terlalu banyak makan cabai saja. Ser. Belasan batang anak panah menyambar ke arah Ban Pi Lo Chia. Cepat kakek itu mengibaskan lengan bajunya dan anak-anak panah itu runtuh berhamburan. Dari kanan kiri berlompatan keluar belasan orang yang bersenjata lengkap. Inilah Wesio jahat itu, serbu, keroyok.